Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Tentu saya rindu kita tetap dengan penuh sukacita kita mengikuti ibadah Paskah di rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, agar berita Paskah ini dapat kami pahami, kami mengerti, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 22. Kita bisa membuka firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 22. Saya akan membacakan ayat 12 sampai 14 saja. Selanjutnya nanti bisa dilanjutkan sendiri karena ini adalah keterbatasan media dan waktu. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 22. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara, ada 3 model orang Kristen. 3 model. Model yang pertama adalah orang Kristen model gipsum. Gipsum itu biasanya untuk bangunan di rumah. Ya, gipsum. Gipsum itu dipilih karena rapi, karena bentuknya bagus, juga indah. Tetapi gipsum ini adalah barangnya itu mudah keropos dan mudah rusak jika kena air. Orang Kristen model gipsum adalah orang Kristen yang nampaknya menarik di hadapan orang lain, berapi-api di dalam melayani. Tetapi orang ini tidak kuat di dalam pelayanan. Orang yang mudah sakit hati, mudah kecewa, mudah tersinggung, dan akhirnya dia mengalami tawar hati dan meninggalkan pelayanan. Orang akan mengatakan, baru saja kemarin dia memimpin dengan berkobar-kobar, tetapi sekarang kok sudah loyo. Ini adalah orang Kristen model gipsum. Yang kedua adalah orang Kristen model kapas. Kapas ini merupakan benda yang mudah dibentuk, tetapi kapas ini terlalu fleksibel sehingga dia akan gampang mengikuti wadahnya. Orang Kristen model kapas adalah orang Kristen yang mudah ikut arus, orang Kristen yang tidak punya pendirian. Angin timur dia ke timur, angin barat dia ke barat. Tidak punya pendirian. Yang ketiga adalah orang Kristen model bola bekel. Bola bekel terbuat dari karet. Bola bekel kalau kita lempar ke bawah, dia akan kembali ke atas. Semakin kita kuat melempar ke bawah, dia akan juga semakin kuat untuk kembali ke atas. Orang Kristen yang semakin melambung ketika menghadapi tekanan. Orang Kristen yang akan tetap ceria, tetap sukacita ketika menghadapi tekanan. Inilah 3 model orang Kristen. Saudara, model yang mana? Saudara, hari ini di media-media, di televisi, selalu dikatakan kita ini sedang berperang melawan COVID.
Kita sedang berperang melawan pandemi COVID-19. Musuh kita ini adalah musuh yang tidak kelihatan. Musuh kita ini adalah musuh yang hebat, yang cepat menyebar dalam waktu singkat, yang cepat mematikan orang. Saya mendengar berita di Amerika dalam 24 jam ada 1.000 orang meninggal. Bayangkan saudara-saudara. Bahkan di Indonesia, kalau tidak salah ini ya, hanya satu provinsi yang belum kena COVID-19, yaitu Gorontalo. Musuh ini begitu luar biasa. Maka kita ini sedang berperang. Kita diharapkan social distancing, physical distancing, mencuci tangan, minum imun yang banyak, baik itu beras kencur, vitamin C, dosis tinggi, tidur yang cukup. Bahkan kita diharapkan minum air garam. Bahkan kita diharapkan kemana-mana memakai masker. Bahkan kita harus berjemur. Yang biasanya kita malas bangun pagi, malas berjemur, sekarang harus berjemur. Bahkan berjemur tiap hari. Mungkin berjemur yang bagus sampai kosong mungkin. Tidak saudara-saudara. Kita akan belajar hari ini. Apakah cukup dengan senjata-senjata itu kita berperang ketika kita menghadapi tekanan pada hari ini? Tidak cukup itu. Di momen Paskah ini, kita akan belajar, yaitu kita harus mengandalkan Yesus yang bangkit. Karena Yesus yang bangkit itu dia sanggup. Dan dia sudah membuktikan, dia mengalahkan maut. Yesus yang bangkit itu menunjukkan keilahiannya. Yesus yang bangkit itu menunjukkan otoritasnya atas kehidupan ini. Oleh sebab itu, hari ini Paulus menjelaskan tentang kebangkitan Yesus itu di dalam ayat 1 sampai 11. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 12 sampai 22. Paulus ingin menekankan bahwa orang-orang Korintus itu harus percaya ada kebangkitan. Karena di dalam ayat 12 ini dikatakan ada beberapa orang-orang Kristen yang meragukan adanya kebangkitan orang mati. Dan kalau meragukan kebangkitan orang mati, berarti meragukan juga kebangkitan Kristus. Padahal di ayat 1 sampai 11 itu Paulus sudah menjelaskan berita kebangkitan Kristus. Tetapi kembali di dalam ayat 12, Paulus melihat ada orang-orang Kristen yang meragukan kebangkitan orang mati. Dan ini bisa terjadi karena orang-orang Kristen itu dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Yunani yang menolak adanya kebangkitan orang mati. Ini juga dipengaruhi oleh golongan Saduki yang menolak juga kebangkitan orang mati. Maka Paulus perlu menjelaskan, perlu membela pengajarannya. Di dalam bahasa sekarang itu berapologetika tentang kebangkitan Kristus yang sesungguhnya itu tadi. Paulus menjelaskan, ketika kita mengenal kebangkitan Yesus, itu sesuatu yang sangat penting. Karena kebangkitan Kristus itu harus kita terima kenyataannya dan kebenarannya. Ketika kita mengerti kebangkitan Kristus, kita akan mengalami dampak dari kebangkitan Kristus itu. Hari ini kita akan belajar beberapa dampak kebangkitan Kristus yang seharusnya terjadi di dalam hidup saya dan jemaat sekalian. Dampak yang pertama, kebangkitan Kristus itu membawa perubahan hidup. Kebangkitan Kristus itu membawa perubahan hidup. Kita bisa lihat di dalam ayat 20. Mari kita perhatikan ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara perhatikan kalimat tetapi yang benar. Ini kan berarti Paulus menjelaskan ada ajaran-ajaran yang salah. Lalu Paulus ngomong, tetapi ada yang benar. Tetapi yang benar. Yang benar itu adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Kenapa
Kenapa Paulus berani ngomong seperti ini? Karena Paulus sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Saudara bisa lihat di dalam Kisah 9, di sana menjelaskan bagaimana Paulus berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Dan ketika Paulus berjumpa dengan Yesus yang bangkit, Paulus mengalami perubahan hidup 180 derajat. Dulu dia orang yang menganiaya pengikut Tuhan, sekarang dia berubah menjadi pelayan yang setia. Dulu dia orang yang kejam, yang tidak mengasihi Tuhan, sekarang menjadi seorang pelayan yang mau berkorban, bahkan hidupnya dia serahkan buat Tuhan. Dia berkata bahwa segala sesuatu di dunia ini kuanggap sampah karena aku sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Inilah kata-kata Paulus. Jadi dampak dari kebangkitan Kristus, dampak dari Paskah bagi Paulus adalah dia mengalami perubahan hidup, perubahan iman dan karakter. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah 2 ayat 14 sampai 40, di sana dijelaskan bagaimana Petrus bersama ke-11 murid berdiri dan berkata, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini." Petrus berkhotbah menjelaskan Yesus yang disiksa itu sudah mati dan bangkit. Mereka yang dulunya takut mengalami perubahan. Mereka yang dulunya lupa bahwa Yesus punya kuasa, mereka mengalami perubahan. Saudara-saudara, ingatlah, jika memahami siapa Yesus dengan benar, maka kita akan mampu mengalami hidup yang berubah menjadi seperti Kristus. Saudara, hari ini pun kita harus mengalami perubahan. Karena itu adalah dampak Paskah. Kalau hari ini kita tidak ada perubahan, maka sia-sialah kita mengikuti ibadah Paskah. Kita harus belajar seperti Paulus, yaitu perubahan karakter hidup. Saya dan Bapak Ibu orang-orang yang lemah. Kadang untuk sabar aja begitu sulit, bukan? Kadang untuk mengampuni aja begitu sulit, bukan? Kadang untuk mengasihi saja begitu sulit, bukan? Justru di momen Natal ini, momen Paskah ini, kita harus belajar untuk berubah karakter kita. Kita juga harus mengalami perubahan dalam hal kepedulian. Momen Paskah, momen kesempatan kita mengalami perubahan di dalam kepedulian kita. Gereja memberikan kesempatan kepada kita untuk membagikan di tengah-tengah kesulitan. Kita diberikan kesempatan untuk memberi persembahan untuk sembako yang nantinya kita akan bagikan kepada jemaat dan orang-orang yang membutuhkan dalam kondisi sulit seperti hari ini. Dukunglah saudara. Jangan merasa saudara tidak punya. Punya seberapa saudara bisa berikan. Yang ketiga, yaitu perubahan di dalam integritas. Paulus dulu adalah orang yang sombong. Paulus dulu ada orang yang fanatik berlebihan. Tetapi ketika Paulus sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, dia mengalami perubahan integritasnya. Dia begitu mengasihi Tuhan dan tidak perlu dinilai oleh manusia. Yang penting luar dan dalamku mengasihi Tuhan. Aku tidak mau jadi orang yang munafik. Aku dulu memang seperti orang yang brengsek, orang yang jahat. Tapi sekarang aku adalah orang yang sudah mengenal Tuhan.
integritasku harus baik. Aku tidak mau menjadi orang yang munafik. Aku mau menjadi orang yang jujur. Aku mau menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Aku ingin mengalami perubahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita di momen Paskah ini kita berdoa supaya kita mengalami perubahan hidup. Yang kedua, dampak apa yang kita bisa lihat melalui kebangkitan Kristus, yaitu kebangkitan Kristus memberi pengharapan iman kepada orang percaya. Kebangkitan Kristus memberi pengharapan iman bagi iman orang percaya. Saudara-saudara, mari kita membaca ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara, selanjutnya Paulus di sini menjelaskan bahwa kita ini harus percaya bahwa Yesus itu bangkit. Karena kalau kita tidak percaya Yesus itu bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan juga sia-sialah kepercayaan kamu. Saudara, ada dua aspek di sini. Yang pertama yaitu pengharapan iman itu berkaitan dengan pemberitaan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu kan karena firman Tuhan, karena mendengar firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak percaya kebangkitan Kristus, maka pemberitaan kami ini adalah pemberitaan yang omong kosong, yang palsu. Tetapi itu tidak benar. Pemberitaan kami benar. Karena pemberitaan kami adalah pemberitaan yang menjelaskan dan dibuktikan bahwa Kristus itu bangkit. Kristus itu bukan palsu. Beritanya itu bukan palsu. Itu maksudnya. Saudara, waktu kecil, sekitar tahun 80 sampai 90, saya senang nonton orang jual obat di pasar. Saudara ya, dulu kan ada orang jual obat, lalu dia pakai speaker, lalu dia ngomong macam-macam. Lalu untuk menarik penonton, pembeli, dia tunjukkan bahwa di kotak yang dia bawa itu ada ular berkepala dua. Nah, sering kali waktu itu saya masih kecil senang. Waduh, saya kepingin lihat ular berkepala dua. Saya tunggu, saudara. Ularnya tidak dibuka-buka kotaknya. Dia jual obat sampai mulai jam 7 sampai jam 11 tidak dibuka-buka. Ternyata saya perhatikan, pada akhirnya memang tidak dibuka, saudara-saudara. Sampai orang itu pergi sepi semua, dia tidak membuka kotaknya, dia angkut kotaknya, dia masukkan mobilnya. Ternyata apa yang dia sampaikan itu bohong. Kotaknya itu tidak ada ularnya. Dan pada waktu itu ya biasa saja, saudara-saudara. Saudara-saudara, berita tukang jual obat ini adalah berita yang kosong. Karena tidak ada buktinya. Tetapi berita yang disampaikan oleh Paulus adalah berita yang benar, bahwa Kristus itu bangkit, dan orang Korintus harus percaya kebangkitan itu. Karena kalau tidak percaya maka sia-sialah pemberitaan. Tidak ada pengharapan iman di dalam pemberitaan itu. Yang kedua, di sini berkaitan dengan sia-sia kepercayaanmu. Kepercayaanmu di sini berkaitan dengan iman. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa Dia adalah ilahi. Kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa Dia mengalami kemenangan atas maut. Kebangkitan Kristus itu menunjukkan otoritasnya atas kehidupan ini. Saudara mungkin masih ingat firman Tuhan di dalam
Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Tuhan Yesus berkata begini, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi melalui kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa Dia itu Allah. Melalui kebangkitan Kristus itu mempertegas perkataannya dan memastikan kepada kita bahwa dosa-dosa kita itu sudah diampuni. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu artinya dosa-dosa kita diampuni. Dia mengalahkan maut. Kebangkitannya membuktikan bahwa dia punya otoritas atas hidup manusia. Kebangkitannya membuktikan bahwa dia itu adalah Allah yang benar, Allah yang datang menjadi manusia, dan dia bangkit menyelesaikan misinya di dalam dunia ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita tidak sia-sia ketika Yesus bangkit. Hari ini yang sering kali ditanyakan adalah, mengapa Allah diam? Mengapa Allah tidak langsung saja mengambil dan membasmi virus COVID-19 ini, lalu membereskan semua dunia ini bersih dari COVID-19? Mengapa? Itu adalah misteri ilahi. Hanya Tuhan yang tahu. Yang kita harus percayai adalah Tuhan Yesus mampu melakukan itu semuanya. Saudara, 2018 kita mengalami gempa, sekolah libur. 2020 kita mengalami COVID-19, sekolah libur. Itu ada anak SKA menulis di WA, kirim ke saya, liburnya sama seperti waktu gempa, malahan ini lebih parah Pak Pendeta. Saya cuma mengatakan, ya kamu berdoa supaya nanti kita bisa ketemu di sekolah Kristen Aletheia lagi. Saudara, dia merindukan juga untuk sekolah. Liburnya terlalu lama bagi kita hari ini. Tekanan apa yang sedang kita alami? Beberapa hari yang lalu saya coba keliling ke Senggigi, karena anak-anak ngomong, Pak jalan-jalan ke Senggigi, pokoknya kita tidak keluar mobil. Oke, kita jalan ke Senggigi. Saya lewati wilayah Senteluk, saya lewati tempat kafe taman, tempat Ibu Puspa berjualan, tutup semuanya. Bahkan kemarin setelah puasa, setelah ibadah Jumat Agung, saya pergi ke Cakra, saya juga lewati, wah banyak toko-toko tutup, hotel tutup. Saudara, saya sangat sedih. Pasti ekonomi Lombok ini terpuruk lagi. Baru bisa bernafas 2019, sekarang 2020 terpuruk lagi. Saudara, kesulitan dan tekanan itu ada. Yang lebih menakutkan ada apa? Berbicara soal kematian. Tantangan iman kita hari ini. Apakah kita tetap kuat mempertahankan iman kita sampai detik-detik terakhir di dalam hidup ini? Saudara akan kuat kalau yang saudara andalkan bukan kekuatan saudara, tetapi adalah Dia yang sudah bangkit. Karena Yesus sanggup menolong saudara dan saya hari ini. Dan itu sudah dibuktikan melalui kebangkitan Kristus. Maka pengharapan iman kita tidak sia-sia, karena Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut dan menyediakan tempat buat saya dan saudara di surga. Amin. Saudara, mari di hari Paskah ini
kita mengalami perubahan itu. Mari di hari Paskah ini, iman kita diingatkan bahwa pengharapan iman kita tidak sia-sia karena Yesus sudah bangkit. Kesulitan-kesulitan yang kita alami hari ini, kita akan lewati, berjalan bersama-sama dengan Yesus yang bangkit, karena Dia sanggup menolong kita. Oleh sebab itu, serahkan, berdoalah untuk pekerjaan saudara, untuk keluarga saudara, untuk pelayanan saudara. Mungkin saudara yang sedang mengumpulkan teman hidup, berdoalah untuk teman hidup saudara. Mungkin saudara yang saat ini bergumul soal keluarga, saudara berdoalah. Dan percayalah bahwa Dia sanggup menolong saudara. Karena Dia sudah mengalahkan maut. Dia adalah Allah. Dia berbeda dengan pemimpin-pemimpin agama di dunia ini. Karena Dia bisa bangkit dari kematian. Selamat hari Paskah. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Sukacita, damai Paskah hadir di tengah-tengah kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berita Paskah sudah kami dengar. Biarlah kami mengalami perubahan hidup, dan kami juga memiliki pengharapan terhadap iman kami. Kami tidak takut dengan kesulitan, bahkan kematian, karena Yesus sudah menjamin buat kami. Berkati jemaat-Mu yang hari-hari ini mengalami kesulitan, mengalami tekanan. Biarlah mereka semakin ditekan, mereka bisa bangkit bukan dengan kekuatan mereka, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.